Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers, lifestyle atau gaya hidup masa kini memang tengah menjadi kebiasaan yang sulit dihindari. Mulai dari mengkonsumsi makanan serba instan, hingga kopi kekinian seolah menjadi gaya hidup kaum urban zaman now. Namun tahukah Anda jika gaya hidup saat ini bisa mengakibatkan berbagai penyakit yang bisa mengganggu kesehatan? Ya, salah satunya kesehatan gigi dan mulut. Permasalahan yang sering muncul adalah masalah bau mulut. Meski terkadang sering diabaikan, nyatanya bau mulut juga bisa memberikan dampak yang cukup serius. Oke, bau mulut adalah salah satu permasalahan yang paling banyak banget dialami oleh masyarakat ya, sama orang-orang. Jadi bau mulut ini kadang-kadang bahkan orang-orang itu menganggap ini aib. Jadi suka diumpet-umpetin, pura-pura nggak tahu atau bahkan nggak pengen cari solusi. Nah, bau mulut ini bisa terjadi dari banyak banget hal, banyak banget penyebab, mulai dari kesehatan gigi yang bermasalah sampai dengan kesehatan organ yang lain juga bisa menyebabkan bau mulut. Oh, bener banget. Lifestyle yang sekarang itu kayak minum kopi hampir sehari bisa 2-3 gelas, ya kan? Apalagi usia-usia produktif, bukan cuma kopi, pagi teh, siang kopi, sore kopi lagi sampai malam, dan kandungan dari kafein yang bercampur dengan mungkin ditambah lagi ada yang pakai vape lah, ada yang pakai rokok lah, ya kan? Seperti itu bisa menyebabkan akhirnya banyak bakteri terjebak di gigi bersamaan dengan kafein yang timbul, dan itu memunculkan karang gigi menyebabkan bau mulut tentunya. Nah, si karang gigi itu kadang-kadang bisa bikin mulut jadi kering, dan penyebab dari bau mulut yang utama adalah mulut kering, salah satunya ya. Viewers, tidak hanya itu saja, gaya hidup yang kurang sehat tentunya mengakibatkan salah satunya penyakit lambung. Tentunya akan berpengaruh terhadap kesehatan mulut. Jadi sebenarnya ya, yang banyak yang belum diketahui oleh orang-orang, bau mulut itu bukan hanya kesehatan gigi aja yang bermasalah. Jadi kadang-kadang ada orang yang bilang gini, saya tuh rajin ya sikat gigi, saya tuh rajin ya kontrol, saya nggak ada gigi berlubang, kenapa saya masih bau mulut dok? Nah, ternyata banyak penyakit yang asalnya dari organ lain yang menyebabkan bau mulut, yang seperti tadi pencernaan. Kalau kalian punya masalah seperti GERD, lambung, itu asam lambung naik. Nah, asam lambung yang meningkat itu menyebabkan kondisi asam di dalam mulut bertemu dengan sisa-sisa makanan seharian itu akan menyebabkan bau mulut. Bau mulutnya seperti apa? Biasanya khas banget nih, akan kerasa bahkan aromanya itu asam. Jadi memang itu biasanya berasal dari pencernaan yang bermasalah atau lambung yang bermasalah. Selain dari itu juga banyak loh, ada sampai bau seperti tinja. Kotoran manusia itu kenapa bisa ada bau mulut sampai separah itu akibat dari usus yang bermasalah. Usus yang bermasalah itu biasanya disebabkan banyak hal, mungkin kurang makan serat, sayuran, kurang minum air putih, dan akhirnya menyebabkan terganggunya pencernaan. Nah, bukannya dia kadang-kadang tuh yang bisa bikin bau mulut yang sampai parah banget, itu sulit buang air besarnya sehingga naik ke atas menyebabkan aromanya muncul dari mulut, dan itu pun cukup mengganggu ya, apalagi untuk zaman sekarang kayaknya sosial itu butuh ketemu sama orang-orang, butuh banget untuk berinteraksi. Kalau sampai bau mulut pasti itu sangat terganggu. Nah viewers, cukup penting ya menjaga kesehatan gigi dan mulut khususnya agar terhindar dari bau mulut. Seperti yang diketahui, bau mulut menjadi salah satu masalah yang banyak dialami orang. Memiliki bau mulut tentu saja bukan berpengaruh terhadap kesehatan, namun juga pada kepercayaan diri. Berikut solusi mencegah bau mulut dari dokter gigi sekaligus influencer Dr. Maisa. Untuk solusi dari bau mulut ini tergantung dari penyebab. Karena yang aku ceritain tadi penyebabnya banyak ya. Kalau untuk kesehatan gigi adalah salah satu penyebab terbesar daripada bau mulut. Kadang-kadang tau gak sih kalau kalian punya gigi berlubang itu punya ciri khas. Jadi kalau kalian ngumpetin gigi berlubang, sekalian ngomong, kayaknya kalau terutama aku ya, aku dokter gigi tuh aku tahu kayak nggak usah aku lihat aja aku tahu, oh kamu punya gigi berlubang, oh kamu punya gigi sisa akar, itu karena dari aroma yang keluar. Dan itu kadang-kadang tidak disadari, padahal itu bisa bikin kamu kadang-kadang juga kan jadi malu ya, interaksi sama orang, jadi nggak pede. Jadi memang solusinya adalah dicek dulu, terutama untuk bagian gigi, ada gigi bolong atau tidak, ada karang gigi atau tidak, ada sisa akar atau tidak, atau masalah gigi yang lainnya, bahkan gusi yang bengkak
itu bisa bikin makanan masuk ke sela-selanya dan akhirnya bau mulut. Dan itu semua dicek harus ke dokter gigi, nggak bisa kalian self diagnose sendiri tiba-tiba di rumah, oh aku gara-gara ada karang gigi nih atau gara enggak. Itu kalau kalian harusnya ke dokter gigi buat dicek langsung. Nah selain itu solusinya selain kesehatan gigi, kalau ternyata udah ditambal, udah dicabut, udah dirawat semuanya masih bau mulut, harus dicek ke dokter yang bersangkutan. Kalau memang GERD, kita obati GERD-nya mungkin dengan dokter memang internis atau dokter yang bersangkutan, atau kalau bermasalah dengan pencernaan juga bisa pola makannya dibenerin, pola hidupnya dibenerin kayak gitu. Jadi banyak banget nih solusinya asal kita tahu penyebabnya apa. Untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut itu memang harus disesuaikan dengan kebutuhan. Dan kebutuhan basic yang harus dilakukan setiap orang yaitu sikat gigi 2 kali sehari, pagi dan malam. Ingat ya teman-teman, malam hari wajib banget sikat gigi. Kadang ini terlupakan, jadi main tidur aja. Padahal malam itu adalah biangnya bakteri bangun dan akhirnya merusak gigi kalian. Jadi sebelum tidur wajib sikat gigi. Terus setelah itu sikat lidah. Karena di lidah ciri khas dari pasien bau mulut ada lidahnya putih. Kalau lidah kalian merasa ada bagian yang putih di tengah-tengahnya, kemungkinan kalian mengalami bau mulut. Dan itu bisa dihindari dengan namanya sikat lidah, pakai alat untuk khusus sikat lidah. Dan hati-hati ya, karena lidah itu sensitif. Nggak boleh terlalu kena tekanan, khawatir jadi sariawan. Selanjutnya selain itu adalah kumur-kumur. Kumur-kumur ini dilakukan rutin. Kenapa? Karena kumur-kumur bisa ngebantu dari sikat gigi, kadang-kadang kita ada sela-sela yang tidak tercapai oleh bulu sikat. Dan di kumur-kumur itu bisa mengeluarkan sisa-sisa makanan yang di sela-sela tersebut. Nah tapi kumur-kumur carilah obat kumur yang tidak mengandung alkohol ya, supaya aman, nggak bikin mulut jadi kering.